Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anwar Jaman, SSI MSc, dosen tetap Program Studi D3 Farmasi, Politeknik Bhinneka Mandiri Brebes. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kimia dasar dengan topik analisis total asam tertitrasi. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Materi ini membahas analisis kuantitatif menggunakan metode titrasi asam basa untuk menentukan kadar total asam dalam sampel. Seluruh proses pembelajaran dirancang berdasarkan OBE, Outcome Based Education, agar mahasiswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah dasar pada program studi D3 Farmasi yang menjadi landasan bagi mata kuliah kefarmasian berikutnya. Perkuliahan ini dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS melalui pembelajaran teori, praktikum, diskusi, penugasan, dan evaluasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep kimia analitik serta memiliki keterampilan melakukan analisis kuantitatif sesuai prosedur laboratorium. Materi analisis total asam tertitrasi mencakup konsep asam basa, prinsip titrasi asam basa, standarisasi larutan baku, pemilihan indikator, prosedur analisis, perhitungan kadar total asam, serta interpretasi hasil analisis. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa melakukan standarisasi larutan natrium hidroksida atau NaOH, titrasi sampel, menghitung kadar total asam, menganalisis hasil, dan menyusun laporan praktikum sesuai kaidah ilmiah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa memperoleh pengalaman yang mengintegrasikan konsep teori dengan keterampilan laboratorium. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip analisis total asam tertitrasi, menyiapkan dan menstandarisasi larutan baku, melakukan titrasi asam basa sesuai prosedur, menghitung kadar total asam secara akurat, serta menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat. Pembelajaran disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi D3 Farmasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar kimia, mampu melakukan analisis laboratorium sesuai prosedur, berpikir kritis, serta menjunjung tinggi etika dan keselamatan kerja. Capaian tersebut diwujudkan melalui CPMK, yaitu mahasiswa memahami prinsip total asam tertitrasi, melaksanakan titrasi dengan benar, mengolah dan menginterpretasikan hasil analisis sebagai dasar pencapaian kompetensi. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning. Kegiatan diawali dengan menyampaikan capaian pembelajaran, dilanjutkan dengan penjelasan materi, kemudian diskusi, studi kasus, latihan, perhitungan, dan praktikum laboratorium. Mahasiswa melakukan demonstrasi titrasi, menyusun laporan, serta mempresentasikan hasil praktikumnya. Dalam proses ini, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, pendampingan, umpan balik, dan evaluasi secara berkelanjutan agar mahasiswa aktif mencapai kompetensi yang diharapkan. Media pembelajaran yang digunakan meliputi rencana pembelajaran semester atau RPS, Learning Management System atau LMS, PowerPoint interaktif, modul praktikum, lembar kerja mahasiswa, dan jurnal ilmiah.
Pemanfaatan media tersebut bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang interaktif serta meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan praktikum mahasiswa. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan pendekatan OBE, meliputi keaktifan, penugasan, laporan praktikum, presentasi, keterampilan laboratorium, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Seluruh instrumen penilaian menggunakan rubrik yang mengacu pada indikator CPNK, sehingga kompetensi mahasiswa dapat diukur secara objektif, transparan, dan akuntabel. Umpan balik juga diberikan secara berkala untuk mendukung peningkatan hasil belajar mahasiswa. Model pembelajaran yang diterapkan meliputi student learning, based education learning, problem based learning, project, dan cooperative learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan metode analisis total asam literasi pada praktikum maupun studi kasus di bidang kefarmasian. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu Underwood Quantitative Analysis, Vogel Textbook Quantitative Chemical Analysis, kemudian Farmakope Indonesia ke-6, model praktikum kimia dasar dan pada provinsi di farmasi. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kimia dasar pada topik analisis total asam tertitrasi berbasis outcome based education. Melalui pembelajaran yang mengintegrasikan teori, praktikum, dan asesmen berbasis capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi akademik, keterampilan laboratorium, dan sikap profesional sebagai tenaga vokasi farmasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumen proses pembelajaran di kelas dan praktikum di laboratorium sebagai implementasi rencana pembelajaran semester dan bukti pencapaian kompetensi mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita kuliah lagi, pertemuan ke-13. Kali ini kita mau membahas tentang analisis kimia, yaitu titrasi asam basa. Jadi analisis kimia yang paling penting untuk mahasiswa farmasi. Jadi tenaga vokasi farmasi nantinya akan sering melakukan yang namanya analisis mutu obat tradisional, analisis bahan panganan, dan juga analisis fermentasi. Itu hal penting untuk mahasiswa farmasi. Sehingga kita, ini salah satunya titrasi, yaitu analisis total asam tertitrasi. Oke, jadi titrasi itu nanti ada titrasi asam, titrasi basa. Kali ini kita fokus ke titrasi asam tertitrasi. Oke, titrasi adalah metode analisis kuantitatif ya untuk menentukan kadar suatu larutan dan dapat pula menentukan konsentrasinya. Larutan ini titrasi ya, larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai titrat. Jadi yang mau diketahui kadarnya namanya titrat, itu biasanya berada dalam LMR. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar atau titran. Jadi teman-teman harus ingat ada titrat, ada titran. Titrat itu yang kita belum ketahui konsentrasinya, titran yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Baik, di sini saya mau nanyakan, kenapa titran harus diketahui konsentrasinya? Oke, silakan. Mengapa konsentrasinya harus diketahui dengan pasti? Karena seluruh perhitungan kadar analit didasarkan pada hubungan stoikiometri antara analit dan titran.
Jika konsentrasi titran salah, maka hasil perhitungan kadar analit juga akan salah. Salah ya? Oke, berarti. Jadi, karena kita mau mengetahui kadar suatu sampel, maka kita harus mengetahui sampel yang sebelumnya. Ya. Kemudian ini prosedur dari titrasi. Jadi teman-teman sebelum masuk ke laboratorium, ya, teman-teman harus mengetahui proses titrasi. Ya. Ini proses titrasi pertama, zat penitrat atau titrat yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Jadi namanya buret, ada tabung buret, itu titran masuk ke situ yang tadi contohnya NaOH, ya kan? Yang kita ketahui konsentrasinya NaOH itu dimasukkan dalam buret. Kemudian zat yang dititrat, jadi titrasi, kita masukkan dalam modelnya tadi, dan ditambahkan di bawah buret. Jadi di bawah buret itu namanya titrat, jadi di buretnya itu namanya titrat. Setelah itu ditambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator fenolftalen. Ya, jadi setelah kita dapat titrat di buret, titrat di LMR, ya, di LMR kita tambahkan namanya indikator. Ya, nanti kita praktikum menggunakan indikator fenolftalen. Kemudian kita pakai alat titrasi dengan baik, yaitu dengan menempatkan buret tepat ya, berdiri di tegak, dan wadah titrat terdapat di bawah ujung buret. Jadi buret di bawahnya LMR tepat, harus tepat ya. Kalau tidak tepat berarti nanti menceng. Oke, ya. Kalau nggak tepat berarti menceng, nanti buretnya tidak keluar dan tidak masuk ke dalam LMR. Terakhir, atur titrat yang keluar dari buret. Jadi di buret itu ada kerannya, kita buka pelan-pelan. Ya, kita buka pelan-pelan, sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam LMR, ya, menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke laboratorium itu biasanya sampelnya warnanya bening, kemudian dititrasi. Ya, LMR, kerannya dibuka pelan-pelan, jangan terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak bisa titik akhir titrasinya tidak sesuai, karena terlalu banyak, ya tiba-tiba sudah berubah warna, indikatornya berubah warna bening jadi pink, langsung merah. Jadi kalau titrasi asam itu warnanya merah muda, kalau merah tua berarti itu sudah kebanyakan titrasi. Ini tadi jenis-jenis titrasi berdasarkan titik ekuivalennya. Nah, ini titrasi asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat yang merupakan elektrolit kuat tidak akan dihidrolisis karena larutan bersifat netral. Jadi, jika reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, maka reaksinya netral. Ya. Di sini dilihat itu pada waktu penambahan basa, ya, 25 mili, dia tepat 7. Jadi ekuivalennya tepat di angka 7. pH-nya 7. Ya. Contoh reaksinya, kuat plus basa kuat. Contoh reaksinya itu HCl dengan NaOH. Jadi NaCl plus H2O. Ini asam kuat. Ini basa kuat. Ya. Oke ya. Ini reaksi asam kuat dengan basa kuat. Reaksinya di angka 7. Netral. Kemudian titrasi asam kuat dengan basa lemah. Ya. Penambahan sedikit basa maka pH garam hampir tidak berubah, sehingga merupakan larutan penyangga. Ya, jadi ekuivalennya terjadi pada pH di bawah 7. Ya. Asam kuat dengan basa lemah, pH-nya di bawah 7. Itu apa? Asam. Nah,
Ini asam kuat, berarti ini asam kuat, tentunya asam kuat, terus basa lemah. Berarti apa? HCl dengan NH4OH menjadi NH4Cl 4Cl plus H2O gitu ya. Gitu. Ini nanti di bawah 7. pH-nya di bawah tuh 7. Selanjutnya titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, reaksi ini ya, titik ekuivalennya pada pH di atas 7. Jadi kalau ini di atas angka tuh 7. Berarti apa? Yang basa. Ya. Kalau tadi di bawah angka 7 berarti asam, di atas angka 7 berarti basa. Ini terbentuk mengalami hidrolisis sebagian yang bersifat basa, sehingga sifatnya basa. Contohnya apa, Pak? Contohnya asam lemah berarti asam lemah plus basa kuat. Berarti apa? Sama-sama tadi ya, CH3COOH plus basa kuatnya NaOH menjadi CH3CONA CH3COONA plus NaH2O. Ini asam lemah dengan basa kuat, maka pH-nya di atas angka 7. Asam kuat dengan asam kuat itu pH-nya 7, asam kuat dengan basa lemah pH-nya di bawah 7, asam lemah dengan basa kuat pH-nya di atas 7. Oke. Kita nanti praktikumnya berarti pH-nya berapa? Kita itu nanti menggunakan asam organik dari tomat dengan NaOH. Jadi apa? Jadi ini basa kuat, jadi angkanya pH-nya di atas angka 7. Makanya kita cari indikator fenolftalen. Fenolftalen itu pH-nya di angka 8 sampai 9. Nah, ini kemudian yang kita akan lakukan. Apa itu total asam tertitrasi? Sini dikatakan menentukan jumlah tolak asam yang dapat dinetralkan oleh basa. Ya, dinetralkan oleh senyawa basa. Senyawa basanya kita ketahui konsentrasinya NaOH 0,1 N. Untuk mengukur asam bebas dan asam yang terionisasi sebagian, menggambarkan seluruh kapasitas keasaman produk. Nah, indikator menggunakan fenolftalen. Digunakan untuk mendeteksi titik akhir titrasi secara visual. Jadi, kalau tidak ada indikator, nanti ya kemungkinan besar ketika teman-teman titrasi tidak ada perubahan warna yang terjadi. Jadi indikator itu untuk ya mendeteksi secara visual. Jadi nanti akan berubah warna jadi merah muda. Nah, teman-teman misalkan besok praktikum, kemudian lupa menambah indikator, ya dia tetap bereaksi, tapi tidak kelihatan, ya karena tidak ada perubahan warna yang terjadi. Sehingga sampai titrasi diuretnya habis, NaOH-nya tetap warnanya bening, ya. Ya. Berubah. Jadi dengan adanya indikator, dia akan merubah secara visual
Ya, tadi berwarna bening berubah menjadi merah muda permanen ya, tahan selama 30 detik. 30 detik tidak ada perubahan, berarti matikan keran biletnya. Oke ya. Tentang pH indikator ini, ya penempatan itu 8,2. Di 8,2 itu dia akan berwarna pink. Ini mengapa titik akhir pada pH 8,2? Meskipun tak disebutkan netralisasi, ya. Netralisasi berarti kan netral, Pak. Netral itu pH-nya itu 2. Oh, ini 8,2, berarti kan nggak 7, ini di atas 7 kan itu ya. Nah, karena titik akhir interaksi asam organik dengan basa kuat tidak selalu tepat di pH 7. Ya, asam organik dalam pangan umumnya adalah asam lemah. Jadi ya berarti karena dia asam lemah, nah, jadi teman-teman udah lihat reaksinya tadi asam kuat dan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat dengan asam lemah, atau asam kuat dengan basa lemah. Nah itu kan reaksinya, sehingga reaksi asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam yang bersifat basa lemah karena hidrolisis. Oleh karena itu titik ekuivalennya berada di area basa di atas angka 7, sehingga indikator PP-nya trayeknya 8-10, sehingga ideal digunakan menggunakan penop PKW. Oke, terima kasih ya. Ini sudah selesai. Nanti kita praktikum melaksanakan titrasi asam tertitrasi. Oke ya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Keberhasilan titrasi nanti ya tidak hanya perhitungan, tetapi ketika teman-teman membuka biuret dengan sedikit-sedikit pelan-pelan ya, itu akan menunjukkan ya akurasi titrasinya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum kimia dasar. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari analisis total asam tertitrasi atau sering disingkat TAT. Sebelum praktikum dimulai, mahasiswa diberikan pemahaman konsep titrasi, prinsip reaksi neutralisasi, penggunaan indikator, hingga cara menghitung total asam pada suatu sampel. Selanjutnya, mahasiswa menyiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Kali ini kita akan melakukan analisis secara kuantitatif, yaitu untuk mengetahui kadar atau konsentrasi dari asam tomat. Tomat ditimbang sebanyak 10 gram agar jumlah sampel diketahui secara pasti. Tomat yang sudah ditimbang dihancurkan menggunakan alu bertujuan untuk menghomogenkan sampel dan memecah jaringan sel tomat agar asam organik di dalamnya keluar dan mudah diekstraksi. Kemudian ditambahkan Aquades 25 ml supaya asam larut ke dalam pelarut. Pusat yang dipisahkan melalui penyaringan agar tidak ada ampas dan mengganggu proses titrasi. Selanjutnya, ambil sebanyak 10 ml nitrat tomat digunakan sebagai sampel analisis. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP. Pengenceran bertujuan agar sampel lebih homogen dan mempermudah proses titrasi sehingga titik air lebih mudah diamati. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan titrasi, yaitu untuk mengetahui kadar asam tertitratnya. Oke, pertama kita pasang statifnya ini sudah kencang, alhamdulillah. Selanjutnya kita pasang biuret ya. Biuretnya sudah, dan kita pastikan ini harus bisa muter ya. Kalau bisa muter nanti nggak bisa keluar titerannya. Oke, sebelumnya kita cuci dulu ya, titerannya menggunakan aqua gas. Oke, kita cuci ya, sampai penuh untuk supaya tidak ada ya nanti ketika tidak titrasi tidak terkontaminasi hasilnya.
baik, sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan NaOH ke dalam diuret. Ya, NaOH 0,1 N kita masukkan dalam diuret. Ya. Kita hati-hati sampai tanda batas. Oke, ini kelebihan. Kita kurangin supaya sesuai dengan tanda batas. Oke, sudah. Sampel utama. Selama praktikum berlangsung, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam setiap tahapan praktikum, memberikan umpan balik secara langsung, serta memastikan setiap mahasiswa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.